Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anifeni Rofiah, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Leni Puji Lastari dengan NIM 006, Nabila Andini Maulidia dengan NIM 007, Wiyota Salsabila Aziza dengan NIM 008, dan saya sendiri Reza Anifeni Rofiah dengan NIM 010, dan yang terakhir Safira Julianti dengan NIM 011. Di sini kami akan menjelaskan tentang format sel, rumus sederhana, semi absolut, link antar sheet, fungsi teks, fungsi logika, dan yang terakhir penggabungan rumus. Berikut penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Puji Lestari dengan NIM 2102020050006. Di sini saya akan menjelaskan tentang format sel. Apa sih format sel? Format sel adalah menu yang digunakan untuk merubah tampilan di Microsoft Excel. Sebagai contoh, saya akan menggunakan data seperti ini. Dari data ini, kita sama-sama belajar merubah menu format sel. Di dalam format sel ada beberapa menu, diantaranya menu number, alignment, font, border, fill, dan protection. Untuk menu number, saya akan mencontohkan dari data UKT ini. Menu number digunakan untuk merubah format penulisan angka. Untuk format default itu ada di format general atau aslinya. Untuk merubah tampilan yang lebih menarik, kita bisa merubah menjadi format number dengan separator ribuan. Nah, tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Ini sebelum dan ini sesudah. Atau bisa juga menggunakan currency atau rupiah. Dengan mengubah simbol ke mata uang rupiah, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Untuk format tanggal, kita juga bisa merubah dengan format yang sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, ini format tanggal dari Microsoft Excel. Jika kita ingin merubah, kita masuk ke menu format, klik kategori, atau date. Lalu pilih format tanggal yang sesuai keinginan. Contohnya ini. Maka tampilan akan berubah seperti ini. Ini tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu alignment. Menu alignment ini digunakan untuk merubah posisi teks. Horizontal itu untuk kiri dan kanan, vertikal itu untuk atas dan bawah. Saya horizontalnya ingin ke center, vertikalnya juga center, maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kan berubah di tengah. Atau ingin memiringkan tulisan atau teks, kita bisa ke menu orientation. Misalnya saya akan narik ke atas, maka tulisan akan berubah seperti ini. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu font. Menu font. Menu font ini digunakan untuk merubah jenis, ukuran, dan warna pada tulisan. Ini contoh tulisannya. Ini size, saya ingin merubah size-nya jadi 11 dan warnanya ingin warna merah. Maka tulisan akan berubah seperti ini. Nah, warna merah. Selanjutnya saya ingin menjelaskan pada menu border. Menu border ini digunakan untuk mengedit tepi-tepi sel. Tepi-tepinya sini. Saya ingin tepi-tepinya putus-putus, garis putus-putus. Nih, misalnya. Jangan lupa ini diklik bagian kanan, kiri, atas, bawah, dan tengah. Maka tampilan akan berubah seperti ini. Nah, untuk menu selanjutnya akan saya menjelaskan menu fill. Menu fill ini digunakan untuk mengedit warna background pada sel. Backgroundnya ini. Saya misalkan contoh ingin warna hijau muda. Maka tampilan akan berubah seperti ini. Nah, yang terakhir saya ingin menjelaskan tentang protection
atau proteksi. Proteksi ini digunakan untuk menyamarkan rumus yang ada di dalam sel. Tetapi, karena kita belum menginjak di materi rumus, jadi menu proteksi ini saya lewati dulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Julianti dengan NIM 210120205011. Di sini saya akan memaparkan cara pada rumus sederhana di Microsoft Excel. Nah, pertama-tama kita buka Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh untuk rumus sederhana. Pertama-tama, di sini terdapat perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan, rata-rata, tertinggi, minimal, dan jumlah. Di sini juga terdapat simbol. Simbol perkalian yaitu tanda bintang, simbol pada pembagian yaitu garis miring, simbol dari penambahan yaitu plus, simbol dari pengurangan yaitu minus, simbol dari rata-rata yaitu average, simbol dari tertinggi yaitu max, simbol dari minimal itu min, dan simbol dari jumlah itu sum. Nah, di sini saya juga sudah membuat contoh. Di sini nanti kita akan menghitung hasil dan di sini kita nanti akan melihat rumusnya. Nah, pertama-tama kita akan mencari hasil dari perkalian. Pertama-tama kita klik atau tekan tanda sama dengan. Kemudian kita klik angka 20, kemudian masukkan simbol dari perkalian yaitu tanda bintang. Kemudian klik angka 10 ini dan kita tekan enter untuk mengetahui hasilnya. Nah, sudah ketemu hasilnya yaitu 200. Kemudian selanjutnya pembagian juga sama. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik angka 50, kemudian kita masukkan simbol dari pembagian yaitu garis miring, kemudian kita klik angka 5, kemudian kita klik enter. Untuk penambahan juga sama, kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian kita klik angka 30, kemudian kita masukkan simbol dari penambahan, kemudian kita klik angka 60, kemudian enter. Untuk pengurangan pun juga sama, kita awali dengan sama dengan, kemudian masukkan angka 100, lalu klik pengurangan, kemudian klik angka 20, lalu enter. Untuk rata-rata, sama, kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketik average. Nah, ini kita klik. Kemudian langsung saja kita blok kedua angka ini. Kemudian kita ditutup kurung, langsung enter. Untuk hasil dari tertinggi sama, kita tekan sama dengan, kemudian kita ketik max ini, klik, kemudian langsung kita blok kedua angka ini. Jangan lupa tutup kurung, kemudian enter. Untuk minimal juga sama, awali dengan tanda sama dengan, kemudian ketik min, kemudian blok dua angka tersebut, kemudian klik enter. Untuk yang terakhir yaitu jumlah, sama, kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketik sum, ini kita klik, kemudian blok kedua angka, kemudian klik enter. Nah, untuk melihat rumus, untuk hasil sudah selesai, kemudian kita melihat rumus. Caranya sama, awali dengan tanda sama dengan, kemudian kita klik angka 20,
dengan simbol bintang, kemudian klik angka 10, dan untuk melihat rumus ini kita harus menambah tanda petik di atas ini ya, agar rumus nanti terlihat. Kemudian kita klik enter. Nah, jadi ini rumusnya. Untuk yang pembagian sama, awali sama dengan, kemudian klik angka 50, masukkan simbol dari pembagian, kemudian klik angka 5. Kalau kita tidak mengasih tanda petik di sini, rumus di sini tidak akan terlihat. Contohnya seperti ini ya, kalau tidak dikasih tanda petik. Nah, rumus tidak terlihat. Maka dari itu, kita harus memberi petik di atas agar rumus dapat terlihat. Kita ulangi. Sama dengan, kemudian kita masukkan angka 50 dan simbol dari pembagian. Kemudian kita klik angka 5 dan jangan lupa tanda petik di atas. Lalu kita enter. Nah, rumus sudah terlihat. Kemudian yang penambahan juga sama, awali dengan sama dengan, kemudian masukkan angka dan simbol dari penambahan, yaitu tanda plus. Kemudian masukkan angka 60, lalu kita kasih tanda petik di atas, kemudian tekan enter. Untuk pengurangan sama, awali dengan tanda sama dengan, kemudian masukkan angka 100, simbol dari pengurangan, klik angka 20, kasih petik di atas, kita klik enter. Untuk rata-rata pun juga sama, kita awali dengan tanda sama dengan, jangan lupa untuk mengetik ini, kita klik ini, kemudian blok kedua angka, tutup kurung, kasih tanda petik di atas. Nah, lalu kita enter. Untuk tertinggi juga sama, awali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketik max, lalu kita klik blok kedua angka, jangan lupa tutup kurung, dan jangan lupa tanda petik di atas. Kita klik enter. Untuk minimal sekarang, awali dengan sama dengan, kemudian klik min, kita klik ini ya, kemudian ini kita blok kedua angka, tutup kurung, kemudian kasih tanda petik di atas ini, enter. Untuk yang terakhir pun juga sama, awali dengan sama dengan, kita ketik zoom, kemudian masukkan kedua angka ini dengan cara blok kedua angka, kemudian jangan lupa untuk menutup kurung dan jangan lupa untuk memberi petik di atas, lalu kita enter. Nah, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wirta Salsabila Azizah dengan NIM 210210205008. Di sini saya akan menjelaskan tentang absolut dan semi absolut. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang absolut. Apa sih rumus absolut itu? Rumus absolut merupakan rumus yang dituliskan dengan tanda dolar di depan baris dan kolom secara bersamaan dengan cara menekan tombol F4 sebanyak 1 kali pada keyboard atau menulis secara manual tanda dolar. Lalu, apa sih fungsi dari absolut itu? Fungsinya itu adalah sebuah fungsi di mana ia membuat alamat sel selalu sama meskipun kemudian ia kopikan ke kolom lainnya. Seperti itu fungsinya ya teman-teman. Lalu untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan di laporan hasil sewa motor cahaya motor yang telah saya buat. Di sini ada tarif sewa per hari, uang muka, ada nomor, ada nama pelanggan, ada lama sewa, total biaya, uang muka, dan sisa pembayaran. Lalu kita akan menggunakan rumus absolut dengan cara sama dengan. Setelah itu kita klik tarif sewa per hari,
atau D4. Setelah itu kita akan absolutkan D4 ini dengan cara kita tekan F4, lalu kita kali. Setelah kita kali, kita akan klik dengan lama sewa ini, lalu kita enter. Setelah hasilnya keluar, agar kita tidak menulis lagi atau mengetik lagi dengan rumus di bawah sini, kita klik ini saja, terus kita tarik. Akan jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk uang mukanya di sini adalah 60% ya teman-teman. Dengan kita juga menggunakan rumus absolut. Kita sama dengan, setelah kita sama dengan, kita klik uang muka atau D5 ini. Setelah itu kita klik atau kita absolutkan dengan F4. Lalu setelah itu kita kali. Setelah kita kali dengan mana? Dengan total biaya. Setelah itu kita enter. Nah, uang mukanya ini telah muncul hasilnya. Lalu gimana cara kita cepat kayak tadi? Kita klik lalu kita tarik seperti tadi ya teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk sisa pembayaran tidak usah memakai rumus absolut, karena kita cuma untuk mengurangi total biaya dan uang muka. Di sini caranya gampang banget teman-teman. Kita klik sama dengan, kita klik total biaya, lalu kita kurang, lalu kita klik uang muka, kita enter. Akan muncul seperti ini, lalu kita klik, kita tarik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah cara menggunakan rumus absolut. Gampang bukan? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang semi absolut. Apa sih semi absolut itu? Apa sih rumus semi absolut itu? Rumus semi absolut merupakan rumus yang dituliskan dengan tanda dolar di depan baris atau kolom dengan cara menekan tombol F4 pada keyboard atau menulis secara manual tanda dolar. Lalu apa sih fungsi semi absolut? Fungsinya adalah penguncian yang hanya berlaku pada kolomnya atau barisnya saja, tidak pada keduanya, seperti itu. Lalu untuk kita memulai atau kita agar lebih jelasnya kita praktekkan, saya telah membuat di sini persediaan toko buku Buyun. Lalu jumlah barang, di sini ada jumlah barang 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada penggaris dengan harga 3.000, pensil dengan harga 2.000, buku dengan harga 4.000, penghapus dengan harga 1.000. Lalu kita akan menggunakan rumus semi absolut itu. Di sini kita klik, lalu kita sama dengan, lalu kita klik B5 atau jumlah barangnya, lalu kita semi absolutkan dengan cara klik F4 sebanyak 3 kali ya teman-teman. 1, 2, 3. Setelah itu kita kalikan, mohon maaf salah teman-teman, kita kalikan. Setelah kita kalikan, kita klik pada C4 atau harga dari penggaris ini. Setelah kita klik C4, kita lalu klik F4 sebanyak 2 kali ya teman-teman. 1, 2. Setelah itu kita enter. Hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah seperti ini kita tarik agar kita
masukin rumus ke sini agar mempercepat waktu juga ya teman-teman. Baik, kita tarik, kita coba. Setelah kita tarik ke kanan, kan langsung hasilnya sama seperti kita memakai rumus ya. Lalu kita tarik ke bawah agar lebih cepat mempercepat waktu dalam mengerjakan ini. Jadi seperti ini. Caranya mudah bukan? Baik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anifeni Rofiah dengan NIM belakang 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang link antar sheet. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah tabel. Langsung saja klik pada bagian sel keterangan bawahnya ini. Terus klik kanan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita klik yang hyperlink. Kita klik yang bagian aksesoris. Di sini bisa diklik seperlunya kalian, terserah. Di sini saya akan memberikan contoh detail. Lalu di screen tip. Setelah itu di sini kita isi dengan aksesoris. Lalu kita klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk yang kedua tetap sama, yaitu diklik kanan, hyperlink, diklik headset. Di sini saya akan isi contohnya harga headset. Screen tip. Sama diisi headset, di OK. Nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk berikutnya tetap sama, diulangi. Nanti jika diklik seperti ini, maka akan muncul keterangan dari barang-barang tersebut. Contohnya kita klik harga headset di sini. Nanti akan muncul tipe-tipe headset dan harganya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Maulidia, NIM belakang 5007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial fungsi teks. Fungsi teks sendiri mempunyai beberapa komponen. Ada left, right, mid, proper, upper, lower, dan let. Left yang artinya kiri berarti digunakan untuk mengambil karakter sebuah teks dari sebelah kiri. Right digunakan untuk mengambil karakter teks dari sebelah kanan. Mid digunakan untuk mengambil karakter dari tengah. Proper digunakan untuk mengubah karakter yang tadinya huruf kapital semua menjadi karakter pertama saja yang menjadi huruf kapital. Kalau upper digunakan untuk mengubah semua karakter menjadi huruf kapital. Jadi yang tadinya huruf kecil semua berubah menjadi huruf kapital. Lower digunakan untuk merubah semua karakter. Jadi semua tulisan menjadi huruf kecil. Yang tadinya huruf kapital semua menjadi huruf kecil semua. Yang terakhir, len digunakan untuk mengetahui jumlah huruf yang ada di kalimat tersebut atau
kata tersebut. Oke, langsung saja kita ke left. Rumus, jangan lupa selalu diawali dengan sama dengan. Kita masukkan rumus terlebih dahulu. Kemudian klik teksnya. Dan kita ingin, karena kata yang berada di kiri itu misalnya 4, jadi kita klik 4. Jangan lupa tutup kurung. Enter. Lah, kan jadi Luma. Luma ini ada 4 huruf. Oke, kita misalnya ada contoh lagi. Kita mau ambil kalimat lum. Jadi, kita ganti angka 3. Enter. Jadi kalimat lum. Oke, kita beranjak ke fungsi right. Kita masukkan rumus terlebih dahulu. Setelah itu kita klik teks yang akan dirubah. Kemudian karena right itu mengambil karakter dari sebelah kanan, jadi kita ingin mengambil karakter jang. Oke, kita coba ya. Jangan lupa titik komanya. Jang ini berapa kalimat? Berapa huruf? Ada 4. Jangan lupa tutup kurung. Enter. Nah, seperti itu. Kita beralih ke fungsi mid. Mid ini definisinya itu mengubah karakter teks menjadi dari tengah. Yang tadinya left itu dari kiri, right dari kanan, mid ini mengambil teks dari tengah. Fungsi mid ini agak lumayan rumit dikarenakan banyak komponen yang harus diberikan pada rumusnya. Seperti ini. Kita masukkan dulu rumusnya, kemudian jangan lupa klik teksnya, kemudian jangan lupa juga titik komanya. Nah, start num ini kayak Lumajang. Seumpama kita mau ambil kata maja. Jadi maja ini diapit berapa kalimat? Berapa huruf? Ada 3 huruf. Jadi kita kasih 3 huruf. Kemudian jangan lupa juga titik komanya. Lah, maja ini berapa huruf? Ada 4 huruf. Jadi klik 4, kemudian dikasih kurung tutup. Enter. Lah, jadi maja. Seperti itu. Terus kita beranjak ke proper. Proper itu apa? Proper itu mengubah karakter pertama atau kalimat utama, maksudnya huruf pertama dari suatu kalimat menjadi huruf kapital. Karena ini sudah jadi kapital, jadi kita rubah terlebih dahulu. Kita rubah menjadi huruf kecil semua ya. Oke, sudah. Kita rubah ya menjadi proper. Kita klik dulu, kita masukkan dulu rumusnya. Proper. Kemudian kita klik teksnya, jangan lupa langsung enter juga nggak apa-apa. Kan jadi ada perbedaan, yang tadinya L-nya kecil jadi L-nya besar. Seperti itu. Kita rubah dulu biar kelihatan. Sebentar. Ya, seperti itu. Kita beranjak ke upper. Upper itu apa?
yaitu mengubah semua karakter atau semua kalimat menjadi huruf kapital. Oke, kita coba ya. Kita masukkan terlebih dahulu rumusnya, kemudian kita klik teksnya. Oke, kita enter. Kita kan ada perbedaan yang tadinya kecil semua menjadi huruf kapital semua, seperti itu. Kita beranjak ke lower. Lower itu merubah semua karakter menjadi huruf kecil semua. Karena ini sudah kecil, jadi kita ganti ya teman-teman. Biar tahu perbedaannya jika menggunakan lower atau fungsi lower. Oke, sudah tergantikan, jadi kita langsung saja mengerjakan di fungsi lower. Kita klik teksnya. Oke, kita enter. Jadi perubahannya sangat terlihat ya teman-teman. Yang tadinya huruf kapital semua, kita lakukan lower menjadi huruf kecil semua. Yang terakhir, len. Len itu apa? Len itu kayak kita ingin mengetahui jumlah karakter pada kalimat Lumajang. Kita coba ya teman-teman. Len. Kita klik teksnya. Oh iya, satu lagi sampai kelupaan. Kenapa B4? Karena Lumajang sendiri, kalimat Lumajang ini berada di cell B sama 4. Jadi di sini pasti formatnya B4. Seperti itu. Langsung saja kita enter. Jadi kalimat Lumajang ini ada berapa karakter? Ada 8 karakter. Seperti itu. Jadi fungsi teks sendiri itu berfungsi agar kita tidak bingung lagi untuk mengubah teks-teks yang berada di Microsoft Excel. Karena Microsoft Excel sendiri tidak hanya angka, tetapi kita bisa menggunakan teks atau tulisan untuk yang bisa diakses dalam Microsoft Excel tersebut. Oke, itu saja. Akan menjelaskan tentang rumus logika. Untuk rumus logika, kita mencoba menentukan keterangan dari kriteria data ini. Di sini saya sudah membuat kriteria untuk nilai 0 sampai 60 dinyatakan tidak terlampaui, sedangkan nilai 61 sampai 100 dinyatakan terlampaui. Kita langsung saja mencoba. Untuk mengawali rumus, kita awali dengan tanda sama dengan. Kemudian kita masukkan rumus if. Kemudian nilai 80 lebih dari sama dengan nilai 61 titik koma. Kita beri keterangan terlampaui. Titik koma. Untuk nilai di bawah 60 kita beri keterangan tidak terlampaui. Diakhiri dengan tanda tutup kurung. Di sini tutup kurungnya tergantung ya teman-teman, dikarenakan di sini 1 buka kurungnya dan tutup kurungnya harus 1. Jika buka kurungnya 2, di sini tutup kurungnya juga 2. Kami buktikan ya. Nah, jadi nilai 80 ini masuk kriteria terlampaui. Nih, terlampaui.
Untuk memudahkan kita agar tidak membuat rumus yang seperti ini tadi, kita bisa narik ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita sudah mengetahui keterangan dari sini ya. Jadi, nilai 80 ini masuk tergolong terlampaui dan seterusnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nabila Andini Maulidiah. Oke, baik. Di sini saya, Nabila Andini Maulidia, NIM belakang 5007, akan memperagakan contoh kedua dari fungsi logika. Yang contoh pertama sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Henny, dan sekarang saya akan mencontohkan dengan data yang berbeda. Di sini saya sudah membuat keterangan, yakni kalau nilai 90 sampai 100 itu predikat A, dan nilai 61 sampai 89 itu predikat B, dan 0 sampai 60 itu predikat C. Perlu diketahui, fungsi logika jika ada di Microsoft Excel itu berkode if. Jadi jangan salah kalau memasukkan rumus, dan setiap rumus itu diawali dengan sama dengan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Kita masukkan dulu sama dengan, kemudian rumusnya. Nah, jika if ini dibaca jadi jika logical text ini adalah nilai yang akan diganti predikat A, B, C-nya. Nah, pada bagian video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menggunakan dua buah rumus atau menggabungkan dua buah rumus. Nah, di sini saya akan menggunakan dua buah rumus fungsi VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini biasanya digunakan untuk mencari sebuah data dengan referensi-referensi yang lainnya, di mana kita dapat menghasilkan data yang kita inginkan. Langsung saja kita buka Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya mempunyai dua sheet. Dengan sheet 1 terdiri dari area simulasi 2 yang mana terdapat kota dengan nomor 04 hingga nomor 09. Dan juga terdapat pada sheet 2 dengan nama kota Lumajang 01 hingga kota Banyuwangi 04. Nah, di sini juga terdapat jumlah pesertanya. Nantinya sheet ini akan saya ambil datanya dengan jumlah pesertanya, yaitu kita gunakan fungsi rumus VLOOKUP. Nah, kita akan mengcopy paste semua sheet yang berada pada sheet 1 dan sheet 2 ini ke sheet 3. Berhubung saya sudah mengkopinya, jadi kita langsung saja memasukkan rumusnya untuk mengetahui data dari jumlah peserta. Untuk Banyuwangi 01 ini, kita masukkan rumusnya, yaitu awali dengan sama dengan, kemudian kita masukkan VLOOKUP. Nah, ini kemudian untuk lookup value kita klik Banyuwangi 01. Kemudian untuk table array, yaitu Banyuwangi 01 ini tadi berada pada sheet 2, yaitu dengan rename nama area 1. Kita klik. Kemudian untuk kolom kita berada pada kolom 2, ya, ada pada kolom 2. Kemudian jangan lupa kita klik exact agar nanti tidak hilang atau dapat diketahui. Kemudian tinggal kita enter. Nah, sudah ketemu bahwa Banyuwangi 01 ini jumlah pesertanya yaitu 250. Nah, ini sudah benar. Nah,
Langsung saja kita tarik ke bawah untuk mengetahui hasil dari jumlah peserta untuk kota yang lainnya. Nah, sudah ketemu di sini. Nah, pada NA ini yaitu error karena di sini saya menggunakan data pada area 1. Banyuwangi 05 ini berada pada area 2, maka dari itu tidak diketahui berapa datanya. Untuk mengetahui data dari Kota Banyuwangi 05 ini, kita akan menggabungkan rumusnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Wiyota Salsabila Azizah dengan NIM 210210205008. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kalau ada yang error seperti ini ya teman-teman. Kita atau saya sudah klik tadi yang sudah ada hasilnya ya. Di sini tadi kita klik. Nah, setelah kita klik di sini, kita klik sama dengan, terus kita ketik if error. If error di sini sudah ada, lalu kita klik. Setelah kita klik if error, kita beri titik 2. Lalu kita ketik flow cap. Ini di sini sudah ada, kita klik saja. Lalu kita klik di sini di B2. Setelah kita klik di B2, kita beri titik koma lagi. Terus area simulasi 2. Kenapa kita ngetik atau ngeklik area simulasi 2? Karena kita kan mau mencari yang error di area simulasi 2 tadi ya teman-teman. Setelah itu kita klik titik koma lagi, 2 titik koma false. Kita ketik false. Di sini sudah ada, lalu kita enter. Terus yes. Nah, di sini kok sama aja, yaitu kita bisa mengatasi dengan caranya kita tarik dari atas ini. Nah, di sini. Nah, sudah nggak error lagi kan? Ya, begitu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.